Untuk pertama kalinya, perlawanan Islam di Irak menyerang wilayah Israel menggunakan drone canggih. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah. Video yang dirilis kelompok perlawanan pada Rabu 2 Oktober memperlihatkan para pejuang memegang foto Nasrullah. Di depan mereka ada sebuah drone berwarna hitam yang ditempeli bendera Palestina. Kelompok perlawanan masih belum merinci nama serta kehebatan dari senjata tersebut. Namun drone hitam ini baru pertama kali digunakan untuk menyerang posisi Israel di selatan. Sementara itu menurut laporan Al-Mayadin, drone baru Irak mampu terbang lebih cepat dan berdaya ledak tinggi. Senjata ini juga dirancang untuk bermanuver guna melewati pertahanan udara musuh. Sebuah sumber mengatakan bahwa drone Irak menyusup ke wilayah Israel lewat rute baru yang tidak diduga oleh Zionis. Meski begitu, militer Israel hingga saat ini belum melaporkan dampak infiltrasi drone Irak. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali merilis video yang menunjukkan pasukannya menyerang posisi Israel pada Jumat, 4 Oktober 2024. Dalam video tersebut, Hizbullah menghujani markas intelijen Mossad dan pangkalan Intel Unit 8200 Israel dengan sejumlah peledak. Peledak itu pun meluncur secara serentak dan membuat langit Israel bergemuruh. Hizbullah juga mengklaim serangan itu tepat sasaran dan mengakibatkan korban jiwa. Bahkan di akhir video, Hizbullah menunjukkan adanya seorang pasukan elit yang ditandu usai serangan dari pasukannya itu. Rudal Iran yang diluncurkan ke Israel pada Selasa 1 Oktober malam menghantam jalanan di Tel Aviv. Momen itu terekam dalam kamera dashcam salah satu pengendara. Ledakan yang terdengar pasca jatuhnya rudal membuat pengendara mobil panik. Pasalnya, jarak antara mobil dengan lokasi jatuhnya rudal terbilang cukup dekat. Menurut laporan berbagai media, Iran meluncurkan antara 180 hingga 200 rudal, mencakup rudal balistik dan hipersonik. Serangan ini merupakan balasan atas tewasnya pemimpin Hamas dan pemimpin Hizbullah. Iran mengklaim 90% rudal yang diluncurkan berhasil mengenai target, termasuk pangkalan udara Tel Nof dekat Tel Aviv dan pangkalan Netzarim di dekat Gaza. Selain itu, sejumlah pesawat tempur F-35 Israel di pangkalan udara Nevatim juga dilaporkan hancur. Israel mengakui beberapa pangkalan militernya terdampak serangan rudal Iran. Namun, Zionis berdalih kerusakan yang ditimbulkan tidak mengganggu fungsi angkatan udara. Israel juga membantah klaim bahwa pesawat tempur F-35 miliknya hancur diserang Iran. Setelah diserang Iran, Israel kembali dihadapkan dengan situasi sulit. Pada Rabu, 2 Oktober 2024, pabrik senjata besar Inggris yang memasok jet tempur F-35 ke Israel diserang habis-habisan oleh aktivis pro-Palestina. Dalam serangan tersebut, aktivis pro-Palestina menyemprotkan cat merah yang disimbolkan sebagai darah warga Palestina ke ruang steril di pabrik senjata Teledi. Video aktivis pro-Palestina mengobrak-abrik pabrik itu pun telah dirilis melalui media sosial X. Dalam video tampak para aktivis pro-Palestina menyemprotkan cat, darah, ke ruang steril melalui atap yang dibobol. Mereka pun bersorak saat melakukan aksi pencemaran pabrik senjata Israel tersebut. Dilansir dari TheCanary.com, aksi aktivis pro-Palestina itu mengakibatkan gangguan serius pada produksi komponen jet tempur F-35. Bahkan aksi itu membuat pabrik jet F-35 lumpuh total dalam 12 bulan ke depan. This factory out of action for up to 12 months and intervene in them slaughtering Palestinian, Lebanese and Syrian civilians, and so that is why we're here today. Oh shit.
No Ford? No Ford? Clean room 2. We're here to shut down Teledyne, a place that makes parts for the F-35 engines that are dropping bombs on Gaza and Lebanon. Clear! Clear! Yes. Clear! This is for your complicity in genocide. We're here to shut this factory down. Disarm manufacturers of fighter jet components and their complicity in an illegal genocide. We're acting to intervene And uphold international human rights law. This is for being a merchant of death. Duta Besar Rusia untuk Israel Anatoly Viktorov telah mendesak warga Rusia untuk segera meninggalkan Israel. Desakan ini muncul setelah Iran menembakkan 180 rudal ke Israel pada Selasa 1 Oktober malam. Berbicara kepada kantor berita TASS, Viktor mengaku khawatir dengan peningkatan eskalasi di Timur Tengah. Ia tak ingin warga Rusia yang tinggal di Israel terancam, apalagi menjadi korban serangan. Oleh karena itu, Viktorov mendesak warga Rusia untuk segera meninggalkan Israel selagi penerbangan reguler masih tersedia. Di sisi lain, sejumlah maskapai penerbangan Rusia juga telah membatalkan penerbangan di atas Israel, Iran, dan Irak awal pekan ini. Serangan rudal Iran bahkan membuat pesawat tujuan Doha yang membawa wakil Perdana Menteri Rusia berbalik arah. Pesawat tersebut akhirnya kembali ke Moskow pada Rabu 2 Oktober 2024. Adapun serangan rudal Iran ke Israel merupakan balasan atas tewasnya pemimpin Hamas dan Hizbullah. Iran mengklaim 90% dari rudal yang diluncurkan berhasil mengenai target. Sementara Israel mengakui sejumlah pangkalan militernya terdampak serangan, namun tidak sampai mengganggu fungsi angkatan udara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.